Sebelum ngabuburit, kita tonton dulu biar nggak ngantuk pas ngabuburit. Ex Wakapolri Pak Ugrosena belak-belakan bilang Polri lagi diobok-obok. Ini beneran yang diskusi paling mantap ini. Kita langsung tonton videonya. Polisi di sekitar presiden itu seperti Pak Doviri sekarang, penasihat presiden bidang Kamtimas atau bidang kepolisian. Ajudan cukup dari Matra. Darat laut udara cukup. Gitu loh. Karena nanti ada benturan-benturan misalnya dalam penegakan hukum seperti sekarang ini kan. Ewah-pegewah itu ada seperti itu. Iya, iya. Ya kan? Jadi seperti kenapa ajudan nih? Sekarang ajudan merasa kalau sudah menjadi ajudan presiden itu adalah jatahnya menjadi Kapolri. Oh iya, iya. Ya kan? Ini sejak tahun 95 sudah terjadi. Betul, betul. Nah, sekarang terjadi lagi. Makanya waktu Pak Tarman diberhentikan oleh Pak Jokowi waktu itu, 2015, seharusnya ajudan menyampaikan Pak Jokowi, Pak tidak bisa diganti Pak, ketentuan undang-undang menyatakan harus sampai mendekati usia pensiun. Tapi oke lah sudah terjadi. Pak Badrodin naik. Iya. Nah, setelah Pak Badrodin naik ini jangan langsung ke 87 ya Pak Tito. Iya. Masih ada Pantesan karir di sana sering terjadi sorotan. Ternyata ada pola jalur VIP begini ya menurut beliau. 83 BG. Budi Gunawan. Iya, Nah, harusnya pengganti Pak Badrodin ini adalah Pak Budi Gunawan. Nah, setelah Pak Budi Gunawan mungkin ada 85 Pak Saprudin almarhum misalnya gitu. Iya, iya. Nah, baru Pak Tito 87. Ngelangkain dua ya. Ya, kalau lulusan Akabri Mas, itu kalau saya lihat kepinterannya itu rata-rata hampir sama lah. Dengan? Ya kita satu angkatan itu semuanya lah hampir sama. Beda nanti di bidang karakter kepemimpinan, ya kan? Kemudian di bidang satu lagi pengalaman dia di masyarakat. Iya. Kita ini dulu tahu masih pangkat-pangkat ya perwira pertama. Siapa calon Kapolri ini? Oh, setelah Pak Awaludin pasti Pak Anton Sujarwo. Yang paling menonjol Pak Anton Sujarwo. Iya, iya. Kemudian setelah Pak Anton Sujarwo siapa nih Kapolri? Saya lagi. Oh, yang nonjol so, Pak Sanusi. Kita sudah tahu calon Kapolri. Oh. Setelah Pak Sanusi siapa? Muncul lagi di situ. Ada Pak Kunarto. Iya. Baru Pak Banur Rosman. Itu bisa diukur. Jadi semua berantakan ketika Pak Tito jadi Kapolri ya. Setelah Pak Jokowi jadi presiden, bukan Pak Titonya. Pak Tito itu kan melaksanakan perintah. Pak Ugro sekarang kalau nyebut nama Jokowi kenceng banget ya, sama kayak Pak Sobari ya. Bukan, saya tidak terima itu karena Polri diobok-obok oleh Pak Jokowi terus terang aja. Presiden itu cukup beritahu Kapolri, Pak Kapolri, ini mau saya ganti ya, saya pengen ini. Sampaikan aja. Nah, bisa nyampaikan Pak, masih ada waktu 1 tahun nggak bisa Pak, nanti tahun depan aja. Nggak boleh pesen toh, nyiapkan buat sohib gitu. Prerogatif tidak boleh main di situ. Nah, ini statement paling berani loh, langsung sebut nama tanpa ragu-ragu. Di situ. Itu yang mungkin nanti ke depan ya Pak Prabowo ini kan Akademi Militer, AMN dulu, apa? Iya, Akmil lah ya. Akmil. Dulu kan Akabri Darat ya. Iya. Seharusnya beliau bisa menjawab ini. Jadi biarlah meritokrasi ini berjalan apa adanya seperti dikembalikan itu. ya. Berarti kalau dikembalikan itu. Pak Ugro pesannya ke Pak Prabowo ganti Kapolri gitu. Saya? Iya. Enggak, kalau gini, kalau Kapolri jabatan terlalu lama, udah 6 tahun. Ya itu kan pasti orang jenuh. Kapolsek 5 tahun aja jenuh. Kapolda 5 tahun juga jenuh. Iya. Ya kan? Nah, mungkin ya mohon maaf misalnya Pak Kapolri ini paling menteri lah, misalnya Menko Polkam gitu ya. Enggak ada masalah. Terus biar ada penyegaran seperti itu. Iya. Nggak ada masalah kok. Ya. Jadi jangan terus biarkan jangan. Mungkin Pak Lisnya juga ada prestasi waktu selama pemilu ya. Oke lah jabatan. Mungkin Menko Polkam itu yang pas menurut saya. Atau Menko Polisi. Nah itu yang katanya dibuat. Makanya saya suka tanya bikin Menko khusus kursi polisi. Jangan ditarik-tarik karena kelihatannya belum siap semua. Jangan ditarik-tarik polisi di bawah kementerian. Udah polisi tetap utuh seperti sekarang ini. Oh, ya ada kan? Setuju ya soal itu ya. Oh iya, pokoknya kembali seperti sekarang ini utuh. Ya kan kemudian diperbaiki beberapa peraturan-peraturan Kapolri yang kira-kira itu mengganggu kehidupan masyarakat. Siap Pak Ugro. Pokoknya Pak Sobari kata Pak Ugro, polisi ini rusak sejak era Pak Jokowi gitu kan. Iya, saya berani katakan gitu. Iya. Tapi kan tidak mungkin juga tiba-tiba Pak Prabowo nunjuk Pak Sobari jadi Kapolri gitu. Pak Sobari, ini masih terkait dengan yang kita diskusikan berbagai kasus tapi yang menonjolkan soal Pak Jokowi. Ini momentum, tapi di mata Anda polisi itu harusnya yang seperti apa?
ya kan? Polisi yang baik itu kan tadi saya bercandanya cuma ada Jenderal Hugeng sama polisi tidur. ya. Ada sih satu polisi lagi, Pak Ugro, namanya Wibawa. Karena setiap patung polisi itu namanya Wibawa. Pak Sobari lihatnya seperti apa, Pak? Jangan menjadi instrumen bagi kekuasaan. Masa polisi jadi onderdil? Merendahkan itu. Penghinaan, bukan merendah, penghinaan sekali. Namun ini cilakannya. Kok ada namunnya, Pak? Ya, sebenarnya itu penghinaan, itu merendahkan. Namun kok kenyataannya orang-orang itu seperti ada yang menikmati kenyamanan direndahkan. Siapa itu yang menikmati? Nyatanya tidak ada protes dari kalangan. Analogi onderdil itu dalam banget. Intinya polisi itu milik rakyat, bukan milik penguasa. Dari kalangan mereka, dari layer yang tertinggi Dari sampai Kapolri maksudnya. iya, sampai layer yang paling bawah. Kok kalau ngomongin Jokowi Gibran kenceng, kalau ngomongin Kapolri nggak kenceng sih, Pak? Saya sudah nyindir satu kali dan itu cukup. Cukup ya. Itu cukup. Ya. Karena kita berbagi lah. Oke. Ada orang lain lagi yang nyindir. Bagi peran orang ya? lain. Oh, bagi peran. Jadi intisarinya bagi saya sebagai orang yang berpikir tentang tadi itu dunia akademik, itu profesionalisme dan sejenisnya itu. Kalau kita melihat suatu peran dalam negara atau penegak hukum apa nama itu tidak pada porsinya, tidak menempati apa yang semestinya maksimal profesionalisme, itu kita marahnya itu berlapis-lapis. Pertama, karena masyarakat tidak mendapat pelayanan sebagaimana mestinya mereka berikan. Nomor dua, ini merusak urusan yang namanya pendidikan karakter bangsa. Iya. Nah ini pikiran-pikiran zaman dahulu yang sampai sekarang saya kira pendidikan karakter bangsa ini mesti diwujudkan, dan itu melalui banyak sekali mekanisme. Dari birokrasi kepolisian ada karakternya, dari TNI ada karakternya, dari pegawai negeri sipil ada karakter. Ini dari bidang-bidang yang lain. Semuanya itu bagian dari himpunan cita-cita bersama dan begitu serentak mewujudkan suatu karakter bangsa supaya kita ini agak mentereng. Pak Sobari, bangsa. polisi ini kan hubungannya dengan masyarakat ini kan seperti hubungan asmara, benci tapi rindu. Iya. Di satu sisi ya Pak Ugro ya, kemudian polisi itu dibutuhkan sebagai pengayom masyarakat. Tapi di banyak hal juga polisi itu dihujat habis-habisan karena perilaku oknum polisi itu sendiri. Nah ini kan sebenarnya kan kita mulai dari proses rekrutmen, kemudian sampai mendapatkan sosok polisi yang ideal. Kalau menurut Anda berdua, Pak Sobari dulu deh, itu apakah bisa kita mencapai polisi yang ideal menurut masyarakat kita? Sementara dari proses rekrutmennya, kemudian diseret-seret ke apa ranah politik, ya kan, dipakai sebagai onderdil kata Anda tadi Pak Sobari. Seperti apa kira-kira nanti polisi itu kalau kita menuju pada polisi yang ideal, Pak? Yang ideal tidak boleh diletakkan pada beban pribadi. Karena kalau pribadi itu kemampuannya beda-beda. Ada yang dahsyat sekali, tinggi sekali, ada yang rendah sekali. Jadi yang ideal itu ada standar. Itu bangunan itu diletakkan pada struktur. Struktur aturan dalam kehidupan kepolisian. Ini orang mesti bertingkah laku sesuai dengan tatanan struktural. Ini mesti ini. Kalau semua orang sudah begini, maka yang kita sembah bukan orang. Yang kita puja bukan orang, yang dahsyat bukan orang, melainkan gagasan. Gagasan tentang apa? Kok hebat yang kita bisa membangun struktur sehingga setiap orang, siapapun jadi Kapolri, maka produknya mesti ini. Ya, makanya kita boleh berdebat pada ide dan gagasan ya. Iya. Tidak boleh menyerang pribadi ya. Nggak boleh, nggak Oke. boleh. Kalau Pak Ugro gimana? Oh boleh, pribadi yang culas harus diserang. Oh, minta ya teman. kaget saya kok marahnya ke saya tuh, Pak. Harus diserang. harus Bapak diserang. jangan marahnya ke yang sana, lampiaskan ke saya, Pak. Pak Ugro gimana? Ya, jadi begini,
Sekarang yang dipermasalahkan, dibicarakan orang kan reformasi kepolisian. Iya. Ya. Saya nggak tahu nanti kalau calon Kapolri baru ditanya lah, berapa dibutuhkan Polri di Indonesia gitu. Rasionya? Ya, kalau polisi rasio itu kan angka. Oh. Ya kan? Tapi kan tetap butuh, Pak. Ya kalau saya bilang, saya butuh polisi kurang lebih 650.000. Kenapa? Satu desa satu polisi. Gitu loh. Satu desa satu polisi berarti kalau ada 80, katakan 80.000 desa atau kelurahan, itu sudah ada 80.000 polisi di desa. Makanya polisi yang di desa itu nanti tesnya jangan seperti tes akabri. Yang penting dicek usianya bisa nggak sampai usia nanti 60 atau 70 gitu. Khusus yang di desa? Iya. Tapi kan dia punya karir tuh, Pak. Masa dia mau di desa terus? Loh, enggak. Dia nanti polisi yang di desa kan Babin Kamtipmas nih. Oh. Babin Kamtipmas itu nanti kan Iya, iya. brigadir pertama kali Iya. sampai kompol. Itu jangan buru-buru pindah jabatan fungsional aja. Iya, iya. Polisi jangan ngejar harus pangkat tuh jangan. Yang penting kan jabatan fungsional, tunjangan fungsional juga Iya, dapat, iya. remunerasi dapat, semuanya kan itu lumayan. Nah, Iya, itu mungkin harus dibicarakan situ. Iya. Kemudian berapa kekuatan polsek, polres dan sebagainya. Gaji. Coba tanya gaji polisi, kalau sudah tahu kekuatannya. Pangkat rendah, berani nggak negara kasih gaji 25 juta? Pangkat terendah. Iya. Kalau dihitung nggak kuat, oke 20 juta. Ini harus dihitung kembali. Jangan asal diberikan uang segini cukup. Ya, kasihan dia biaya berobat. Iya. Saya dulu letnan 2, gajinya 38.300. Tahun itu. Iya. Setara Begitu berapa berobat ke dokter, dokter Brimob kan dekat sana nih. Obatnya Juga kalau gaji naik drastis tapi pengawasan makin ketat biar nggak terjadi istilah oknum. sakit mata, sakit leher, sakit perut sama. Ya kan? Nah, ini masalah-masalah seperti ini. Pendidikan kita nggak dapat. Jadi polisi sekarang itu stres itu kena gajinya, Pak. Iya, sama Mau berobat gitu, tambah iya. stres ya. Makanya saya dulu paling sedih kalau lihat rekan tentara gitu bawa anak kecil kopral, Iya. naik truk, anaknya sakit dibawa ke rumah sakit seperti itu. Iya, iya, iya. Nah, saya tadi lupa satu ini. Sebetulnya Pak Listio Sigit ini, Kapolri yang sekarang. ya, saya kan tahu waktu beliau masih AKBP saya kenal dia. Itu prestasi Kapolri luar biasa satu. Begitu mau jadi Kapolri kan beliau bicara tentang kebijakan restoratif justice. Betul. RJ. Keadilan restoratif. Dan sekarang diakomodir di KUHP pasal 79. Makanya restoratif justice ini jangan dimainkan seperti ya pertama kali yang terjadi sekarang dengan Egy dan DHL. Restoratif justice itu sesuatu yang sangat mulia. Kenapa? Seseorang yang sudah melaporkan terlapor itu nanti akan merasa oke, karena diberikan sudah meminta maaf dan ada beberapa ketentuan pasalnya, kemudian situasi itu dipulihkan pada keadaan semula, seolah tidak terjadi pencemaran nama baik atau fitnah. Iya. Ya kan? Selain minta maaf, juga nanti dilihat ini nanti ayat 5-nya harus minta penetapan pengadilan. Gitu. Oke. Jadi kalau sudah minta penetapan pengadilan, berarti case close. Kasus ditutup. Iya, iya. Tidak ada lagi bicara ini mau maju lagi, ini tidak maju, nggak ada lagi. Makanya saya tantang beberapa kawan-kawan penasihat hukum, tolong bicarakan penetapan pengadilan itu berarti sudah inkrah di situ. Iya. Nah, iya. seperti itu. Oke. Inilah kalau ngobrol dengan dua maestro, harusnya durasi kita 3 jam ya. Iya, iya. Tapi saya banyak dapat insight dari Anda berdua. Cuma sebelum mengakhiri, Pak Ugro dan Pak Sobari, saya minta Anda membuat satu statement seandainya di depan Anda ini adalah Presiden Prabowo Subianto. Dalam perspektif penyelesaian kasus yang kita diskusikan termasuk reformasi Polri. Apa yang bisa Anda sampaikan kepada Presiden Prabowo? Dari Pak Ugro dulu, monggo Pak. Ya, saya yakin Presiden jangan merasa ewoh pekewoh. Ya kan? Jadi Pak Listio selama jadi Kapolri ya pasti juga ada prestasi, ya MPG, penanaman jagung, ya kan, dan sebagainya, ya kan. Saran yang cukup radikal buat transisi kepemimpinan baru. Gimana menurut teman-teman? Silakan komentar di bawah. Terima kasih. Tapi terutama yang bidang hukum adalah restoratif justice, ya kan. Kalau memang untuk ada penyegaran organisasi, ya siapkan lagi karena sudah menjelang 6 tahun ya. Iya. Ya. Kapolri Siapa Kapolri yang baru? Nah, beliau diberikan
namanya penghargaan lah, ya kan? Karena ada prestasi tadi menjadi Menko Polkam. Karena Menko Polkam ini banyak peran sentral polisi di situ, bidang keamanan di situ. Oh, maksudnya Pak Ugro, Menko Polkamnya di reshuffle, diganti sama Kapolri sekarang gitu? Iya. Kemudian Biar Kapolri baru bisa untuk naik. penyegaran organisasi ke dalam ini, karena jangan sampai situasi seperti sekarang ini akan berlanjut sampai 2029. Ini ada situasi yang sulit yang harus yang di bawah-bawah pasti membutuhkan ini. Siapa seperti Pak next Kapolri menurut Pak Ugro? Kalau saya pakai istilahnya Pak Jokowi, sudah ada di saku saya gitu. Di sakunya Pak Ugro siapa Pak? Inisial deh Pak. Pak Sobari, ada Pak Prabowo di depan Anda, mau nyampein apa? Saya mohon beliau menghormati manusia. Manusia banyak yang berada dalam organisasi Kapolri itu.